ini lagi ibu umur 5 tahun tuh kejadian waktu itu kan Gestap tuh PKI tuh yang 5 jenderal di itu tuh. Nah di Cirebon juga udah mulai ini waktu kalau mau maghrib tuh ibu kan suruh masuk nggak boleh keluar gitu. Ada apa sih mah? Udah aja masuk katanya. Saya ini penasaran anak kecil ya waktu itu masih seumuran 5 tahun tuh ibu dari jendela tuh ada itu TNI tuh sering lewat pakai tank baja dia lewat gitu tiap keliling aja. Nah ibu belum gitu mengerti atau paham gitu. Nah, tahu-tahu ibu tuh sering nanya rewel gitu, cerewet gitu kan orang tua, apa sih mah itu ada apa mah gitu. Udah katanya. Nah, terus orang-orang dewasa tuh pada cerita katanya, tau nggak katanya di Cangkol kalau sekarang jalan apa ya namanya? Cangkol tuh itu di Bank BCA tuh namanya jalan apa tuh di situ tuh jalan Gang Deli tuh. Nah itu kan tikungan, nah itu tuh tadinya kan terminal help di situ tuh. Nah itu kejadian Aidit pemimpin PKI itu tangkapnya di situ di Cirebon itu tahun 65 kan itu tuh kejadiannya kan ya ibu masih umur 5 tahun ibu juga nggak begitu paham. Nah kalau sekarang sih namanya Jalan Darsono atau bukan? Bukan Yosudarso. Yosudarso. Iya, Jalan Yosudarso di situ tuh, yang di pom bensin tuh. Dulunya itu tuh terminal. Tuh di pabrik es tuh. Di situ tuh apa tuh terminal kalau dulu sih namanya Inden. Kalau sekarang mah help gitu ya, mobil help. Nah, di situ. Nah, ibu baru paham setelah ibu sekolah, baca-baca buku. Oh, jadi apa tuh rentetan ceritanya kayak gitu. Nah terus ibu sering dengar juga dari orang tua. Nah ibu sih tahu kejadiannya tuh waktu kecil aja, yang tahu waktu itu sering lihat di jendela gitu ya, tentara lewat itu bawa tank baja gitu ya tuh itu ada 5 keliling itu aja yang taunya. Setelah ibu sekolah bilang ngerti, oh tahun ini tuh kejadian gini tuh sejarah tuh baru taunya dari itu. Ibu yang alamiahnya itu aja. Nah terus apa tuh baru mengerti juga tiap warga Cirebon tuh kan barangkali ada DI, TI gitu tuh juga komplotan katanya komplotan komunis. DI, TI yang di Gunung Cermai itu tuh kejadian itu tuh orang-orang itu PKI juga katanya. Nah itu kalau barangkali mau turun ke kota gitu itu udah di ini sama angkatan darat juga itu kerjasama dengan masyarakat yang bukan itu. Takut sih seperti kejadian Indramayu kan ada lagi sholat katanya dibacok itu ada kejadian itu. Nah terus kali Krian tuh di situ tuh ya itu tuh mayat-mayat bergantungan katanya orang tua itu tuh ya itu takutnya kejadian itu kejadian dari Indramayu, kepalanya dibuangnya di situ gitu. Tapi ibu yang ya cita-cita orang tua itu juga yang ibu juga baca paham dari buku juga tahunya oh iya kejadiannya gini gitu ya. Panjang sih kalau diceritain sih ya ibu sering dulu tuh kalau sekolah tuh belum kayak gini ada HP ya, sekarang kan dari buku tuh hanya ibu jadi ingatan ibu tuh tahun 5 tahun oh iya kejadian gini nih waktu di Cirebon ini kejadian iya apa tuh kembongnya PKI tertangkap di situ. Hanya tahunya itu aja kalau tentang itu dengan kejadian apa tuh itu DI TI gitu. DI itu apa itu ya? DI iya, TI iya itu yang ada di Gunung Cermai itu takut turun tuh. Nah itu kan pada larinya ke situ. Nah takut turun jadi dijaga-jaga barangkali apa-apa gitu mau ya apa tuh kayak macam apa ya memboikot apa tuh nggak ngerti lah bahasa apa gitu ya. Takutnya kan masyarakat yang lagi enak-enak sholat atau lagi tidur juga dibacok aja itu tuh ngeri tuh zaman itu tuh. Jadi takut aja lah masyarakat tuh jadi giliran tuh tiap jaga jadi di bawah Gunung Cermai itu di Jati ya nggak salah ya bukit-bukit di situ. Nah tapi apa tuh ada yang di situ juga ada yang di daerah Beber gitu ya di situ jaga-jaganya pokoknya di perbukitan itu aja lah gitu.
pada jaga-jaga itu hampir tiap malam tuh bergilir. Nanti pagi turun gitu ya, pada dari ini kampung A nanti diambil lelaki suruh jaga di situ ya, dibarengin dengan ABRI juga gitu. Soalnya takut sih kejadian-kejadian di Indramayu itu, katanya lagi sholat dibacokin itu subuh-subuh tuh. Takutnya di situ. Jadi kalau PKI kan nggak mengenal ini, namanya juga komunis, nggak punya Tuhan gitu, nggak beragama lah gitu. Itu kejadiannya itu aja ibu yang tahu. Kalau dulu tuh yang itu yang ABRI keliling-keliling itu tiap hari apa hari-hari tertentu? Enggak, tiap malam aja. Oh, tiap malam. Iya, tiap malam. Ibu kadang-kadang ngeri tuh. Kalau udah malam tuh udah gelap, sepi, sudah gak ada yang mau keluar aja, takut sih. Apalagi mau beli sesuatu gitu, nggak berani, nggak pada berani. Makanya ibu melihatnya dari jendela, jadi hordeng tuh sama orang tua, jangan masuk, takutnya kalau ada yang ketrok-ketrok juga nggak pada berani ini. Nah, lihat dulu kalau bukan orang kita yang nggak dibuka gitu, takut sih. Kan kejadiannya langsung masuk gerbek, bacok aja itu PKI itu, ngeri zaman dulu tuh. Pokoknya nggak ada berani yang keluar gitu, apalagi yang sepi-sepi gitu, daerah rawan gitu. Jadi ngeri itu kayak gitu tuh, dikarungin kadang-kadang, itunya kepalanya digantungin. Pokoknya nggak punya hati nurani atau ya orang nggak beragama gimana lah gitu ya, nggak kenal Tuhan gitu, nggak kenal Allah. Kalau kayak agama Islam ngeri aja gitu, makanya pada ketakutan. Namanya PKI itu benar-benar. Dulu tuh yang diincar PKI itu orang-orang yang gimana? Ya nggak ngerti ya, orang nggak tahu menau aja langsung dibabat aja gitu. Apalagi orang yang mungkin aparat gitu ya, yang apa tuh, yang misalnya tentara atau polisi atau yang pemimpin lah gitu, pemimpin Islam mungkin, yang ustadz juga dibabat gitu ya, kiai dibabat semua. Terus masyarakat yang biasa aja nggak tahu menau juga gituin, jadi ngeri begitu gitu. Jadi was-was bae lah, nggak, hidupnya nggak tenang gitu. Lagi zaman itu, zamannya ibu tuh 65 tuh, iya. Nah baru tenang-tenangnya tahun 70-an, setelah Soekarno digulingkan Soeharto kan baru tuh udah aman. Tapi yang ada yang kita begini ibu dari buku tahunya, yang cita-cita selanjutnya bahwa kejadian gini-gini tuh. Kalau cerita yang di daerah sendiri sih hanya itu ibu tuh, yang ditempatin ya, tempat tinggal ibu gitu. Dulu tuh di mana Bu tinggalnya Bu? Ya ibu tinggalnya di Jalan Kembar, depannya stasiun Parujakan. Oh, di situ. Iya kan, di situ kan dari stasiun kan kereta barangkali PKI yang itu turun naik gerbong kan nggak tahu gitu tuh. Jadi di situ selalu dikelilingin terus di stasiun, dijaga terus. Waktu itu aja ibu tuh setahu itu tuh. Ya itu juga Aidit bisa lolos deh, ketemunya di itu terminal tuh. Katanya sih mau lari ke Jawa Tengah gitu. Kan Jawa Tengah juga ada tempat yang gitu, gembongnya lagi. Ayo gembong itunya yang pemimpinnya udah terkena dulu di Cirebon. Iya. Ya itu juga kata orang-orang Cirebon kan daerah wali, nggak bisa untuk orang-orang Jawa pasti kena gitu, lari ke Cirebon pasti kena gitu. Ya itu sih mungkin mitos, entah apa ya, nggak tahu lah gitu. Karena Cirebon katanya daerah itu terkenal apa ya, jadi dilindungi oleh wali-wali katanya ya. Ya ibu juga cerita aja itu dari cerita orang tua. Pokoknya orang jahat kalau lari ke Cirebon pasti kena gitu.